Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nabila, presenter Mugaru. Kegiatanku di Mugaru itu guys padet banget, karena aku mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama ada IPM, yang kedua aku juga mengikuti MICO class, yang ketiga aku ikut DKP, dan yang keempat aku ikut presenter. Nah, karena banyaknya kegiatan itu guys, aku harus pinter bagi-bagi waktu. Kalian tahu nggak guys, kenapa aku itu mengikuti banyak kegiatan? Karena di Mugaru itu semua kegiatannya bagus-bagus banget dan wajib aku ikuti. Jadi guys, semua kegiatan yang aku ikuti sekarang ini adalah bekal untuk masa depanku. Satu hal yang harus kalian tahu guys, di Mugaru ini aku berani bermimpi, bercita-cita dan melawan rasa takutku. Kamu pengen tahu cita-citaku? Aku pengen jadi dokter. Kalau nggak berhasil jadi dokter, ya jadi insinyur lah. Kalau nggak berhasil jadi insinyur, aku pengen jadi menteri pendidikan. Kalau gagal lagi, jadi menteri kesehatan. Kalau gagal lagi, jadi wakil presiden. Kalau gagal lagi, jadi presiden. Kalau gagal lagi, aku ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah bukan dokter, bukan insinyur dan juga presiden, tapi orang yang bertakwa. Aku Nabila, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu semuanya ya dari Mugaru TV ini, ngalang-ngalai TV-mu ini nanti ya. Ini. Dan Mbak siapa? Mbak Deva ya. Nah ya, ini personal dari Mugaru TV juga. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar bersama dari saudara-saudara teman-teman kita ya. Ini ada salah satu teman kalian dari SMP Muhammadiyah 3 Waru, nanti akan memberikan beberapa pengalaman beliau tentang bagaimana menjadi seorang presenter yang baik. Tadi sudah ditayangkan ya tadi ya, sudah ditayangkan. Nanti akan banyak lagi. Mungkin teman-teman juga, anak-anakku juga sudah mulai banyak yang melihat YouTube ya. Di Mugaru TV itu juga banyak dan nggak asing ya, wajah beliau juga tidak asing di Mugaru TV ya. Nah, alhamdulillah, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas ajaran yang beliau sampaikan kepada kita, yang diajarkan kepada kita dan sampai kepada kita semuanya pada hari ini, sehingga kita masih tetap menjalankan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, ini semuanya tidak lain adalah ajaran Rasulullah yang sampai saat ini sudah telah sampai kepada kita. Semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih Pak Nur dan beserta tim, ada Mbak Deva juga. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa hadir bersama di tengah-tengah kita semuanya. Tidak lain semuanya dalam rangka belajar ya. Saat ini kita tidak akan lepas dari dunia digital ya. Ya seperti ini semuanya kita tidak akan lepas ya. Nah, alat-alat seperti ini kalau nggak tahu ya sampean akan ketinggalan zaman ya. Maka kita sudah harus mulai ya, bukan harus mulai mendalami lagi ya, mendalami lagi dunia digital yang sudah masuk pada era kita semua ya. Mungkin di era saya, eranya Pak Nur dulu tidak ada seperti ini ya. Nah sekarang sudah eranya sudah berbeda lagi. Di era sampean, di generasi Z katanya ya. Generasi Z itu apa? Anak-anak yang lahir di atas 2010 ya. 2010 itu akan berbeda dengan generasi saya, generasinya Pak Nur, Bu Ida, Pak Jainul, itu sudah berbeda ya. Kalau kami dulu belajarnya harus dengan kekerasan ya. Digepuki itu biasa, diongkon push up itu biasa. Nah sekarang belajar itu tidak hanya kita kita belajar banyak hal yang bisa kita jadikan sumber ya.
banyak hal yang bisa kita jadikan sumber. Nah, dunia digital sekarang ini sudah tidak lepas dan tidak boleh kita lepaskan, ya, tidak boleh kita jauhi. Maka kita harus lebih mengenalkan, lebih dekat lagi dengan dunia digital itu. Nah, dunia digital ini juga tidak akan jauh-jauh dari dunia presenter, ya, nggak akan jauh dari itu semuanya. Maka setiap kali ada kegiatan-kegiatan yang akan ditayangkan, di situ akan ada presenter-presenter yang membawai. Nah, kalau kita melihat sesuatu ujuk-ujuk kegiatan kan nggak enak, pasti harus ada pengantar. Nah, seni dalam pengantar ini, seni dalam presenter ini yang perlu kita dalami pada hari ini. Nah, nanti akan diberikan contoh oleh Bapak Ibu guru dari Pak Nur, dari guru Mugaru, dan siswanya ini ada Mbak Deva. Ya, inilah bedanya kita di Muhammadiyah, ya. Di Muhammadiyah itu bukan hanya di sini saja, di mana-mana Muhammadiyah itu sama, ya. Maka satu sama lain akan saling melengkapi, ya. Kalian punya teman tidak hanya teman di Mudipat saja, ya. Di mana saja itu adalah teman kalian, ya. Siswa Muhammadiyah di mana saja adalah teman kita, ya. Inilah sekolah Muhammadiyah, ya. Nah, maka mari anak-anakku, kita semuanya belajar bersama, ya. Belajar bersama dalam hal presenter, vlogger, ini semuanya yang meliputi dunia digital yang ada pada kita saat ini, ya. Maka kita berharap dari pembelajaran ini anak-anakku bisa termotivasi. Nah, nanti langsung dikasih tugas, ya, langsung dikasih tugas membuat vlog atau apa, ya, langsung dikasih tugas, harus ada. Ya, mungkin itu saja dari saya. Semoga kita semuanya akan mendapatkan ilmu, dan yang paling penting mendapatkan keberkahan dari ilmu itu semuanya, ya. Mari kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin terima kasih, silakan nanti dilanjutkan kegiatan ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini masih pagi tapi teman-teman tuh jawab salamnya kurang semangat, ya. Jadi aku mau pantun dulu nih biar teman-teman tuh makin semangat. Jangan lupa dijawab cakep, ya. Berlibur naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika aku mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 4 Porong. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah 4 Porong. Dan yang saya hormati serta saya cintai teman-teman SMP Muhammadiyah 4 Porong. Sebuah kehormatan saya bisa berdiri di sini di depan orang-orang yang hebat-hebat, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan pinter-pinter. Saya doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya nih ya, kita kenalan dulu nih. Karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Wes, oke. Jadi kita kenalan dulu ya. Kenalin, namaku Zaira, presenter Mugaru, dan aku baru kelas 7 atau baru kelas 1 SMP. Di sini ada nggak yang baru kelas 7? Oh ada, oke banyak, oke terima kasih. Nah teman-teman, kali ini aku mau ngasih tips gimana
gimana sih caranya biar kita itu bisa pede ngonten? Karena kan ada nih ya orang yang ngonten tapi nggak pede. Terus ada juga orang yang pede tapi nggak ngonten. Nah itu kan potensinya tuh tidak bisa bermanfaat dengan baik dan benar. Maka dari itu kita sekarang mau belajar bareng caranya pede ngonten ya. Langsung aja kita ke slide-nya. Nah ini ada fotoku nih ya. Wih keren. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah teman-teman, kira-kira konten itu susah nggak ya? Menurut teman-teman konten itu susah nggak? Oh enggak, oke siap. Terus teman-teman di sini udah ada yang punya konten belum? Oh belum, wah sayang sekali. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah bener banget ya kata teman-teman, konten itu sederhana, syaratnya tuh cuma ada dua. Yang pertama itu ada kameranya dan yang kedua itu ada orangnya ya. Jangan sampai ada kameranya tapi nggak ada orangnya. Nah ini yang mau di-syuting kan apa gitu. Terus jangan sampai juga ada orangnya tapi nggak ada kameranya. Nah ini kita kan mau ngapain gitu. Terus yang lebih parahnya lagi nih ya, udah nggak ada orangnya, nggak ada kameranya juga. Ini puarah banget. Oke, aku mau nanya nih, di sini teman-teman ada yang masih nggak punya HP? Oh ada. Oh cowok ya rata-rata. Oh oke. Oh mau nanya nih ya, ini yang depan nih ya. Halo kak. Waduh nggak dijawab ini ya halonya. Halo. Nggak punya HP kak? Nggak. Pengen iPhone nggak kak? Nggak. Oh nggak pengen. Oh di sini yang pengen iPhone siapa nih? Oh sini. Oke nanya nih ya. Waduh ini gimana nih? Sebentar. Permisi. Pengen iPhone nggak kak? Pingin. Oh pengen. iPhone berapa kak? 15. Waduh ini bingung ya. 15. Oh 15. Nah mumpung di sini ada bapak ibu guru tercinta ya kak, minta dibelikan sama bapak ibu guru ya. Bapak ibu siswanya mau iPhone. iPhone berapa tadi kak? Oh 15 ya. Karena bapak ibu guru SMP Mudipat ini sangat amat baik dan tidak sombong ya, makanya minta dibeliin sama gurunya. Oke. Terus di sini ada nggak teman-teman yang suka cuap-cuap atau ngomong tapi nggak ada yang jadi kameramennya atau yang ngevideoinnya? Ada nggak? Oh nggak ada. Ini ada nggak? Kalau ada angkat tangan dong. Oh. Oke. Oke, kita langsung ke contoh kontennya aja ya. Selamat menonton. Assalamualaikum, halo Rek. Jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru. Buat kamu yang pengen sekolah di Mugaru, yuk cepetan daftar ya. Kenapa sih kok harus cepet-cepet? Ya iyalah, karena di bulan Agustus sampai November ada diskon 4 juta rupiah. Emang banyak ya 4 juta rupiah itu? Loh, ya apa sih Rek? Ya akeh lah. 4 juta rupiah itu bisa meringankan beban ayah bundamu, ya enggak? Makanya cepetan daftar. Satset, wat, karena kuota terbatas. Siapa cepat, pasti dapat. Aku Zaira, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, waduh itu endingnya agak gimana gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Halo Kak Aziza, tumben Kak kesini. Ini loh Zai, aku mau mendaftarkan adikku. Loh, adiknya Kak? Wah, udah besar ya. Emang nggak daftar di negeri dulu Kak? Gak tahu Zai, dia tuh susah orangnya. Kamu gak mau nyoba sekolah negeri dulu? Tuh kan gak mau. Kenapa sih? Mau Kak, gak enak. Terus kalau di Mugaru mau? Tuh kan Zai, tahu sendiri kan? Oke, namanya siapa Dek? Azwan Syahril Maulana. Oh, Azwan Syahril Maulana. Wah,
bagus banget ya namamu. Kak Azizah, keistimewaan adiknya apa ya Kak? Yang pertama Zai, dia itu cakep. Ya nggak sih? Bener banget Kak. Terus apa lagi Kak? Terus yang kedua, dia tuh jago banget ngajinya. Wow, terus? Dan yang terakhir, dan nggak lupa ya, dia tuh rajin banget sholatnya. Wow, Masya Allah. Ngomong-ngomong nama kakak siapa? Oh, namaku. Aku Zaira. Azwan, kamu dapat potongan 4 juta rupiah. Seneng gak? Seneng kak. Buat apa? Di HP. Wow. HP ku aja jelek. Oke, jadi itu 2 contoh tadi itu tentang PPDB, terus menggunakan bahasa Indonesia ya kan. Nah, ini di contoh yang ketiga, ada nggak yang kenal sama kakak ini? Ada yang kenal nggak? Jadi kakak ini itu adalah ketua IPM ya di Mugaru. Pasti yang di sini IPM kenal lah, waktu LDKS pasti ketemu. Masa nggak ada yang kenal? Kenal siapa? Namanya itu adalah Kak Namira. Nah, Kak Namira ini tuh keren banget ya teman-teman. Kak Namira tuh jago banget bahasa Inggrisnya. Bahkan di video ini Kak Namira itu menjelaskan tentang PPDB-nya Mugaru menggunakan bahasa Inggris ya. Silahkan menonton. Assalamualaikum guys, hi, it's me again Namira, presenter Mugaru. Okay, so in here I'll be telling you guys about what is Mugaru and what in Mugaru. Okay, so in Mugaru there is 2 kind of class. There is ICO class and Quranic class. So ICO stand for International Class Orientation Program. It's an English class basically. And there is Quranic class. Okay, what is the difference between Quranic class and ICO class? So, ICO class, you're mostly going to study in English. And you're going to get additional class. Meanwhile, in Quranic class, you could speak fully in Indonesian. And sometimes you would study mostly in Arabic. And about the facility, no need to worry. Okay, every room and every class there is air conditioner. Not only 1, not only 2, but yeah, 3 or 2 air conditioner. And you also could get additional 1 fan on top of it. And every room, every class feels so comfortable and cold. And how about the bedrooms? No worries, there is a lot of bedroom in Mugaru. Not only 1, not only 2, not only 3, maybe more than 5, maybe more than 10. I don't know. I didn't count it. We also get library. We also get my gosh, there's like a lot of room in it. I think I forgot. I don't know, because in Mugaru there is a lot of type of room in it. There is room for us to study, maybe room for us to, I don't know, resting with our friends, talking with our teacher, or maybe talking with our friends. Talking about teacher, you guys may be thinking, how about the teacher? Are all of them scary? Or they love to get upset, angry? No, every teacher in Mugaru is very friendly, kind, and good looking, you know, handsome and pretty. Okay, and how about the friends? No worries. Every people in Mugaru is very friendly, kind, nice, and once again, good looking, yeah, pretty and handsome. Well, I think that's all that I could say about Mugaru. There's like lot of things about Mugaru that sometimes I almost forgot to say it to you. And maybe sometimes I forgot to say some of kind of things that happen in Mugaru, because there's like lot of things happen in Mugaru, lot of things in Mugaru, starting from the classroom facility. Oh my god, there's completely fun, there's completely lot of it. Okay, if you want to know more about Mugaru, I highly recommend you to join Mugaru. Okay, don't forget to join Mugaru. I am Namira, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, menurut pendapat
pendapat teman-teman ya, dari ketiga video tadi itu cantik-cantik nggak orangnya? Harus cantik dong, cantik kan? Iya, karena anak-anak di Mugaru tuh cantik-cantik ya, apalagi anak presenter gitu. Oke, jadi ketiga video itu tadi tuh membahas tentang PPDB-nya SMP Muhammadiyah Tigawaru. Nah, terus pastikan kalau misalkan kita membuat konten itu kan pasti ada persiapannya kan. Nah, kira-kira persiapannya tuh apa aja ya? Oke, untuk persiapan konten itu ada 4 ya. Yang pertama yakni tentukan tema. Ini penting banget ya. Kalau misalkan kita tidak menentukan tema, wah video kita tuh bakal amburadul. Bahkan kita tuh ngomongnya tuh kesana kesini. Karena tema itu adalah pokok pembahasan kita selama konten. Jadi kita tuh wajib banget menentukan tema. Misalkan teman-teman mau bikin video tentang PPDB, ekskul, review barang atau yang lain sebagainya. Nah, yang kedua yakni menulis skripnya sesuai tema. Nggak usah menggunakan bahasa yang sulit-sulit ya teman-teman menulisnya. Menggunakan bahasa yang gampang-gampang aja supaya nanti membacanya atau waktu take video itu juga gampang. Terus yang ketiga ini, latihan membaca skripnya dan hafalkan. Ini penting banget ya. Kalau misalkan teman-teman tidak latihan membaca skripnya, itu pasti ngomongnya tuh bakal belibet. Misalkan teman-teman mau ngomong gimana, itu jadi gimana atau gemana kayak gitu. Nah, pasti orang yang ngedengerin kita atau penonton kita tuh pasti bakal bingung gitu loh. Ini ngomong apa sih kok belibet? Terus menghafalkan. Ini penting banget ya. Karena kalau misalkan kita tidak hafal skripnya, kita waktu take video tuh bakal kelihatan nggak pintar, bakal kelihatan celingak-celinguk kayak gitu. Nah, aku ini kan juga pernah ya sering lah take video gitu di Mugaru, dan itu tuh pasti selalu disuruh sama Pak Nur tuh, Zai kamu latihan ngebaca ya, Zai kamu hafalan teksnya ya. Oke Pak, siap gitu. Nah, kalau dari aku ya, cara menghafalkan teks itu biar mudah, itu teman-teman tuh ngebaca terus-terus berulang kali sampai nggak belibet, habis itu dihafalkan kayak gitu. Terus biasanya aku kan praktek itu di depan bunda ya, jangan praktek di depan cermin karena nanti nggak ada yang bisa ngomentarin. Jadi kita nggak bakalan bisa tahu letak kesalahan kita itu di mana kayak gitu. Oh iya, aku punya catatan penting banget ini, tolong didengarkan baik-baik ya. Jangan sekali-kali teman-teman itu latihan membaca atau hafalan skrip itu di depan pacar ya. Karena apa? Karena pacar tuh pasti bakal bilang, kamu tuh udah bagus banget loh sayang, kamu tuh nggak salah, gini. Halah, itu semua tuh omong kosong ya. Karena itu adalah penilaian yang tidak objektif gitu. Karena pasti pacar tuh bakal kayak takut gitu loh kalau misalkan bilang, kamu masih jelek, kamu masih kurang gini. Itu pasti bakal takut. Pasti pacar tuh bakal bilang kayak, kamu udah bagus banget sayang, kamu tuh pinter deh, kamu keren banget, gitu-gitu. Padahal mah enggak. Oke, setelah teman-teman sudah menentukan tema, menulis skrip, latihan membaca dan menghafalkan, lalu teman-teman itu take video. Oke, nah di dalam take video itu ada beberapa hal yang penting ya. Yang pertama itu adalah artikulasi atau pengucapan kata. Jadi artikulasi kita dalam membuat konten tuh harus jelas. Misalkan pengucapan huruf D, karena ada orang yang mengucapkan huruf D itu D, jadi nggak jelas ya. Coba ya teman-teman di sini mengucapkan huruf D. Hadap, dengkul, dada. Oke, coba ya aku mau ngetes satu nih. Oke Kak, halo Kak. Coba Kak bilang huruf D. D. Hadap. Harus keras tuh, harus keras Kak. Harus semangat ya. Hadap. Dada. Dengkul. Oke, pengucapannya sudah bagus ya, keren. Oke. Lanjut ya, kita langsung ke intonasi
atau naik turunnya nada. Nah, intonasi ini tuh penting banget ya teman-teman. Karena kalau misalkan intonasi kita salah, maknanya tuh bakalan berbeda gitu. Misalkan kakak namanya siapa kak? Siapa kak namanya? Siapa? Andra. Andra Pak, siapa? Iya Andra. Oh iya, coba ya. Aku mau ngasih contoh nih, 2 contoh. Lihatlah perbedaannya. Yang pertama ya, Kak Andra, gimana nih kabarnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua nih, Kak Andra, gimana sih ngerjainnya? Nah, beda kan itu teman-teman. Contoh yang pertama itu kayak menanyakan kabar dengan penuh kasih sayang, terus lembut banget. Terus yang kedua itu kan marah, kayak ngebentak. Maka dari itu intonasi atau naik turunnya nada itu benar-benar penting banget ya. Kalau kita salah intonasi maka maknanya juga berbeda. Yang ketiga yakni ekspresi atau raut wajah yang menggambarkan suasana hati. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat konten tentang PPDB-nya SMP Mudipat, itu ekspresinya tuh harus sumringah, harus seneng, bahagia, supaya orang yang nonton tuh juga tertarik gitu. Kalau misalkan teman-teman bikin video tentang Mudipat itu ekspresinya lesu, nggak semangat, malas, pasti penonton tuh juga nggak tertarik untuk melihat videonya teman-teman. Kayak gitu. Nah, yang keempat yakni gestur atau gerakan anggota tubuh. Nah, dari tadi kan aku kayak gini-gini, terus ke sana, ke sini, itu namanya gestur ya. Karena kalau misalkan kita nggak menggunakan gestur dalam konten, itu bakal kelihatan kaku, bakal kelihatan tegang. Misalkan kayak gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan kayak kelihatan tegang, deg-degan, takut gitu kan. Makanya gestur sangat diperlukan ya supaya tidak terlihat tegang. Yang kelima yakni power atau semangat. Kita kalau misalkan mau bikin video tentang PPDB-nya SMP Mudipat nih, kita harus semangat karena kita itu mengiklankan atau menyampaikan sebuah informasi tentang sekolah tercinta kita. Betul tidak? Nah, ini kurang semangat ini jawabnya, harus semangat dong. Betul tidak? Oke, keren. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah, oke teman-teman. Terus kalau teman-teman itu kan pasti kayak ngerasa capek gitu, kayak bosen belajar. Kenapa sih kok aku harus belajar terus? Aku tuh bosen belajar. Pernah nggak teman-teman ngerasa kayak gitu? Pernah. Ada yang jawab sering juga ya ini kayaknya ya. Oke, tenang aja teman-teman. Aku tuh punya prinsip belajar. Oke, prinsip belajarnya itu ada 5. Yang pertama yakni totalitas. Pasti teman-teman di sini tahu lah ya totalitas itu apa. Kalau misalkan kita sudah belajar, kita tuh harus totalitas ya. Jangan setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah belajarnya, dijamin teman-teman tuh bakalan nggak bisa-bisa. Jadi kita tuh harus totalitas dalam belajar. Misalkan teman-teman nih sudah bikin 10 video ya, take video, tapi hasilnya tuh jelek semua. Kayak apa sih aku ngomongnya kurang jelas gini. Nah, teman-teman tuh harus terus berusaha sampai videonya tuh bagus. Itu namanya totalitas ya. Totalitas tanpa batas. Yang kedua, mau. Teman-teman tuh harus mau belajar, mau take video, mau belajar public speaking. Kalau misalkan teman-teman tidak mau, ya nggak bakal jalan. Makanya kuncinya tuh harus mau. Terus, nah yang ketiga, igiki, isok gak isok, kudu isok. Kalau misalkan teman-teman nih ngomong gini, aduh aku tuh gak pinter bikin video, aku tuh gak pinter public speaking, ya nggak boleh. Kalau misalkan teman-teman udah pengen gitu ya, pengen take video, tapi teman-teman bilang kayak gitu, ya nggak boleh. Teman-teman tuh harus isok gak isok, kudu isok. Jadi biar tujuannya tuh tercapai, kayak gitu. Nah yang keempat ini adalah JTLH, jangan terlalu lama heran. Jadi
Jadi misal nih ya, teman-teman itu ngelihat di YouTube itu ada gamers yang pro banget gitu. Terus teman-teman tuh heran, kok aku tuh gak bisa ya kayak dia? Kok aku tuh gak bisa niruin gaya dia mainnya tuh gimana? Kok dia tuh hebat banget gitu loh. Nah, teman-teman tuh diusahakan itu memberi waktu heran. Misalkan bulan ini tuh aku heran, full 1 bulan aku heran sama dia. Tapi bulan depan aku tuh sudah harus ATM. ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalau misalkan teman-teman heran itu ya, cepat-cepat amati, cepat-cepat tiru, dan cepat-cepat modifikasi. Jadi teman-teman tuh amati videonya, dia tuh mainnya kayak gimana, terus tiru dan modifikasi. Itu modifikasi itu seperti kayak menggunakan bahasa kita atau menggunakan cara kita sendiri gitu. Nah, terus yang kelima ada tinggi prestasi dan rendah hati. Kalau misalkan kita sudah tinggi prestasi, kita tuh harus rendah hati ya, tidak boleh sombong. Nah, terus nih ada ya, temanku itu ada yang pacaran gitu. Padahal sebelum pacaran prestasinya dia tuh tinggi banget. Dia kayak sering diajak ke sini gitu. Tapi setelah pacaran prestasinya dia tuh turun. Ya, dari sini kan kita bisa mengetahui kalau misalkan pacaran itu merubah segalanya. Betul tidak? Betul, iya dong. Di sini ada nggak yang pacaran? Nggak ada dong. Anak-anakmu di IPAT ini kan tidak ada yang pacaran. Kan anaknya baik-baik semua, iya kan? Oke. Nah, dari tadi kan aku terus nih ya yang ngomong. Kalau misalkan sampai nanti siang aku terus yang ngomong, ini capek ini ya. Oke, jadi gantian nih teman-teman yang ngomong ya. Habis ini teman-teman yang ngomong karena kita sudah masuk ke waktunya praktek. Jadi nanti aku bakalan milih 6 orang, jadi 3 cewek 3 cowok. Ini praktek ya tentang oh ini mengiklankan SMP Mudipat gitu ya. Ini contoh ya. Oke, ini dicontohin dulu ya. Saya ngeliat teks ya. Oke, aku contohin dulu ya. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, siswa Mudipat. Oh iya guys, buat kamu yang pengen ngembangin bakat, wajib banget sekolah di Mudipat. Karena apa? Karena di Mudipat itu banyak banget ekstrakurikulernya. Ada ekstrakurikuler presenter, sinematografi, panahan, voli, badminton, futsal, paskibra, renang, English conversation, kewirausahaan, seni lukis, tahfizul Quran, basket, HW, tapak suci, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi guys? Cepetan daftar di Mudipat ya. Wes, sat wat daftar di Mudipat. Siapa cepat pasti dapat. Sekolah mahal mah banyak, tapi yang terbaik hanya Mudipat. Oke. Itu tadi adalah contohnya ya. Sekarang 5 menit supaya mempelajari. oh ya, dikasih waktu 5 menit untuk mempelajari ininya ya, contohnya. 2000 years later. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Jihan, siswa Mudipat. Oh ya guys, buat kamu yang pengen ngembangin bakat, wajib sekolah di Mudipat. Karena di Mudipat ada banyak banget ekstrakurikulernya. Ada ekstrakurikuler presenter, sinematografi, panahan, voli, badminton, futsal, paskibraka, renang, English conversation, kewirausahaan, seni lukis, tahfizul Quran, basket, HW, tapak suci, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi guys? Cepetan daftar di Mudipat. Wis, 1 buat daftar di Mudipat. Siapa cepat, pasti dapat. Sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya Mudipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kan baru pertama ya, baru pertama. Coba sih, kamu nggak apa-apa ya, dinilai nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa, supaya nanti yang berikutnya nanti akan semakin baik. Coba sih. Oke, tadi namanya Kak siapa? Kak Jihan. Kak Jihan ini udah bagus banget ya, powernya tuh udah ada, gesturnya ada, ekspresinya ya kurang, terus masih kecepetan, tapi udah bagus banget loh Pak. Ini untuk pertama kali praktek
praktek ini udah bagus banget. Dulu saya tuh prakteknya belibet terus pak. Iya jelek banget saya tuh dulu. Masih bagusan Kak Jihan, beneran pak. Keren, tepuk tangan dulu dong. Oh kelas 7 sama. Oke, dari nilai 1 sampai 10 ini 8,5. Tepuk tangan dulu dong. Oke, lanjut. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zivana, siswimu Mudipat. Oh ya guys, buat kamu yang pengen ngembangin bakat, wajib banget nih sekolah di Mudipat. Karena apa? Karena di Mudipat ada banyak banget nih ekstrakurikulernya. Ada ekstrakurikuler presenter, sinematografi, panahan, voli, badminton, futsal, paskibra, renang, English conversation, kewirausahaan, seni lukis, tahfizul Quran, basket, HW, tapak suci, dan masih banyak lagi nih. Jadi tunggu apa lagi guys? Cepetan daftar di Mudipat. Wes satset, wat daftar di Mudipat. Siapa cepat pasti dapat. Sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya Mudipat. Oke, keren banget ya kak. Kakak tadi namanya siapa kak? Zivana. Wih kak Zivana ini keren banget ya. Jujur ya, waktu pertama kali aku denger itu tuh langsung kayak nge-freeze bareng sama Pak Nur. Soalnya suaranya tuh enak banget. Terus improvisasinya tuh juga udah main. Gesturnya dapet, ekspresinya dapet, powernya dapet. Tapi mungkin karena grogi ya, jadi masih agak kecepetan. Tapi nggak apa-apa. Bagus banget loh kak, beneran kak. Ya Allah, keren banget ya. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Anin, siswi Mudipat. Oh ya guys, buat kamu yang pengen ngembangin bakat, wajib sekolah di Mudipat. Ada apa sih di Mudipat? Karena di Mudipat ada banyak banget ekstrakurikulernya. Ada ekstrakurikuler presenter, sinematografi, panahan, voli, badminton, futsal, paskibra, renang, English conversation, kewirausahaan, seni lukis, tahfizul Quran, basket, HW, tapak suci, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi guys? Cepetan daftar di Mudipat. Wisat wat daftar di Mudipat. Siapa cepat pasti dapat. Sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya di Mudipat. Oke, nama kakaknya siapa nih kak? Ani. Oh siapa? Anin. Oh Anin. Ya Allah ini telingaku ini kenapa coba? Oke, tadi Kak Anin tuh udah keren banget ya teman-teman. Itu tuh udah bagus. Cuman sayangnya di tengah itu moodnya hilang. Jadi kelihatan lemes. Terus masih kecepetan. Terus tapi udah bagus kok, gesturnya sudah main. Kalau misalkan gesturnya sudah main itu sudah bagus ya. Jadi nggak cuman gini doang. Oke, udah bagus kok Kak. Tepuk tangan dulu dong. Waduh, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi sama aku Fahmi, siswa Mudipat. Oh ya guys, buat kamu yang pengen ngembangin bakat, wajib sekolah di Mudipat. Karena di Mudipat ada banyak banget ekstrakurikulernya. Ada ekstrakurikuler presenter, sinematografi, panahan, voli, badminton, futsal, paskibra, renang, English conversation, kewirausahaan, seni lukis, tahfizul Quran, basket, HW, tapak suci, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi guys? Cepetan daftar di Mudipat. Wes, satset, wat daftar di Mudipat. Siapa cepat pasti dapat. Sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya di Mudipat. Ini tadi siapa kak namanya? Oh Kak Fahmi. Kak Fahmi tadi tuh udah keren banget, udah bagus banget. Dari awal tuh sampai akhir moodnya tuh stabil ya. Jadi dari awal tuh udah senyum, terus sampai akhir pun Kak Fahmi tuh juga tetap senyum. Tapi mungkin ya karena grogi jadinya tuh kecepetan ya. Tapi udah bagus banget ya. Tadi waktu kayak denger sama Pak Nur tuh langsung kayak, wih bagus ya, gitu-gitu Pak Nur. Udah keren banget kok kak, tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya ini siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi sama aku Ramzi, siswa Mudipat. Oh ya guys, buat kamu yang pengen mengembangin bakat, wajib sekolah di Mudipat. Karena di Mudipat ada banget ekstrakurikulernya. Ada ekstrakurikuler
presenter, sinematografi, panahan, voli, badminton, futsal, paskibra, renang, English Conversation, kewirausahaan, seni lukis, tahfidz Al-Quran, basket, HW, tapak suci, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi guys? Cepat daftar di Mudipat. Wes satu buat daftar di Mudipat. Siapa cepat pasti dapat. Sekolah mahal banyak tapi yang terbaik hanya Mudipat. Oke, keren banget. Tadi namanya Kak siapa? Kak Ramzi. Oke, tadi Kak Ramzi itu sudah bagus. Gesturnya tuh sudah main gini. Ya, terus moodnya tuh juga ya lumayan lah. Cuman di tengah itu sempet hilang dikit terus ada lagi. Terus cepet banget ya Kak ya. Tadi nyebutin ekstra tuh gitu. Tapi udah bagus kok Kak. Oke, tepuk tangan dulu dong. Dan ini loh, Zai, gesturnya bagus loh Zai. Tangan kiri, kanan kirinya main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti ini mana? Ini unik ya. Biasanya kan begini kan, satunya pegang mic. Ini enggak, satunya gantian. Luar biasa. Ini namanya siapa ya? Ramzi. Cita-cita. Jadi bintang film. Jadi bintang film, serius? Serius. Siapa? Weh. Dalam pinter nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi apa, Rek? Nyanyi Roma Irama. Enggak, kamu pinternya nyanyi apa? Tadi Zaira ya. Zaira itu bisik-bisik sama Pak Nur. Pak ganteng banget, Pak. Oh. Zaira. Oh. Itu loh dia malu. Dia itu bilang katanya kamu itu cakep banget. Kelas 7. Oh ya wes setel kelas 7 ya saya. Nanti malam nggak bisa tidur. Ya. Oke, ayo sama mana? Ayo. Siapa lagi? Syaki. Oke. Wah, iki. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaki, siswa Mudipat. Oh ya guys, buat kamu yang ingin mengembangkan bakat nih, wajib sekolah di Mudipat. Karena di Mudipat banyak banget ekstrakurikulernya. Ada ekstrakurikuler presenter, sinematografi, panahan, voli, badminton, futsal, paskibra, renang, English Conversation, kewirausahaan, seni lukis, tahfidz Quran, basket, HW, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi guys, cepet-cepetan daftar. Wes saset buat daftar di Mudipat. Siapa cepat dia dapat. Sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya Mudipat. Oke, kakaknya keren banget. Namanya Kak siapa tadi? Kak Zaki. Oke. Ini baru pertama kali ya dari sekian banyaknya siswa Mudipat. Tadi yang gestur kaki yang dapat cuma Kak Zaki gini-gini, kayak gini-gini itu. Karena itu juga termasuk gestur. Biasanya ya kalau misalkan ada orang yang kayak praktek gini terus dia malu atau dia grogi, pasti kan cuma diem terus gesturnya cuma tangan. Tapi Kak Zaki loh hebat. Gestur kakinya tuh udah main. Tapi tepuk tangan dulu dong. Keren loh ini. Ya, tapi mungkin agak belibet terus kecepatan. Tapi keren. Terus tadi tapak sucinya tidak tersebut ya. Oke, tapi udah keren banget. Oke, kalau tadi itu kan konten-konten yang pendek-pendek. Ada lagi konten itu kalau yang sudah panjang itu akan membuat kita itu nggak bisa tidur, bener nggak sih? Iya betul Waktu ini, sekali Zai. Pak. Biar kita ketok kamera sih. Iya, biar iya. kita kelihatan pinter sih. Iya dong Pak harus. Gini ya. Ketika kalian mau podcast itu yang harus dihafal itu lebih banyak. Misalnya podcastnya itu 1 jam atau setengah jam, itu berarti harus mengingat-ingat atau menguasai materi yang akan disampaikan. Kita misalnya Zai, ini contoh ya, Pak Nur kasih contoh podcast ya, podcast. Kita akan mempresentasikan SMP Muhammadiyah 3 Waru Zai ya. Oke siap. Nah ini diawali dari sebuah pertanyaan. Ini mau membuat konten podcast. Zai, kenapa sih kamu dulu itu kok tertarik masuk di Mugaru? Karena sekolah Mugaru
Mugaru tuh bener-bener bagus banget ya Pak. Sekolahnya luas, terus adem, asri, bersih, nyaman banget Pak. Terus yang paling penting kamar mandinya tuh bersih Pak. Karena dulu waktu di SD kamar mandinya tuh kayak kotor gitu, jadi kurang nyaman. Tapi setelah di SMP Mugaru, wah saya tuh nyaman banget Pak. Bahkan sampai nggak mau pulang Pak, saking nyamannya di Mugaru. Oh, berarti kamu mau nginep di WC? Enggak Pak. Oh, gitu. Nah, jadi gini ya, teknik podcast. Kalau kita mau membuat konten podcast, kalau ada teman yang tanya, jawabnya harus banyak. Misalnya, Zee, kamu tadi pagi sarapan apa, Zee? Oh, saya tadi tuh sarapan ayam goreng ketumbar Pak, dibikinin sama Bunda. Nah, rasanya tuh enak banget Pak. Ketumbarnya tuh bener-bener kerasa, terus kriuk banget, juicy banget. Terus ayamnya tuh baru aja dibeli tadi pagi jam 3 di pasar. Jadi Bunda tuh bangunnya tuh pagi-pagi banget buat masakin saya sarapan Pak. Dan rasanya tuh endol banget. Itu ya. Jadi ketika nanti kalian mau bikin konten podcast ya di Mudipat ya, pokoknya ono sing teko, sing jawab kudu akeh, harus banyak, nggak boleh sedikit. Kalau sedikit menyiksa MC-nya atau menyiksa apanya sih? Pewawancaranya, ya menyiksa hostnya. Misalnya begini Zee, coba tolong tunjukkan contoh penyiksaan Zee ya. Zee, kamu tadi sudah makan Zee? Sudah Pak. Loh. Pokoknya wawancara sama orang yang ngomongannya siji apa loro itu sangat menyiksa banget ya. Iya, Sangat betul. menyiksa. Iya. Makanya kalau kita mau bikin podcast, nah ini kan ganti ya. Gantian biasanya itu ngomongnya itu gantian, tanyanya itu gantian. Kalau tadi Pak Nur sudah tanya ke Zaira sarapan apa, nanti Zaira boleh tanya balik. Dan ini kan harus ngomong ya, bla 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 bla. Wow, enak banget Pak, enak banget. Kalau Pak Nur sarapan apa? Pak Nur juga harus banyak. Kenapa Mugaru itu kalau lomba podcast selalu juara? Karena di sana itu ngomongnya harus banyak dan tidak pakai teks. Haram pakai teks. Iya. Ya, haram ya saya. Sangat haram Pak. Sangat haram. Karena supaya ngomongannya itu mengalir. Nah, ini yang dinamakan improv. Iya, Improv betul. itu ngomong tanpa teks, kita ngomong ngalor ngidul, tapi jangan sampai lupa pulang. Maino sing adoh gitu. Kamu boleh main kemana saja, tapi jangan sampai lupa pulang. Pulang itu artinya apa? Ke pokok pembahasan tadi. Kalau tadi itu membahas tentang SMP Muhammadiyah 3 Waru misalnya ya, kamu boleh membahas apapun macam-macam, tapi harus kembali ke situ lagi. Itu. Dan kemarin alhamdulillah Zee ya. Iya, Pak. Ini bukan sombong-sombongan ya, tapi untuk memotivasi kita semuanya. Kemarin Kak Amara, Kak Amara, ya. Kak Amoy, mungkin kalian pernah melihat videonya Kak Amoy. Iya, Kak Amoy. Itu jadi juara podcast nasional di KCTV. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Moy, ini kamu Pak sebut namamu ya. Iya. Jangan lupa traktirannya. Nah, ketika kita ngobrol sama teman kita di kantin, di sana ditaruh kamera, kemudian ngobrol ini di kantin ya saya. Iya. Nah, kemudian kita rekam, itu sudah jadi konten. Misalnya begini, Zee, kamu beli apa Zee? Saya tuh beli corn dog sama susu Pak. Ini tuh, wih, jos banget Pak. Corn dognya tuh enak banget. Beli di Bu Yanti. Oh, berapa harganya itu? Harganya tuh 3.000 Pak. Itu tuh 3.000? udah dapet 2. Sudah dapat 2? Iya, dan itu tuh wih berkualitas banget Pak. Sosisnya tuh enak banget Pak. Pak Nur nggak jajan tak Pak di kantin Pak? Aku nggak punya uang Zee. Waduh, mau tak traktir Pak? Iya, mau. Oh, mau. Oke siap Pak. Ya habis ini ya Pak ya. Iya. Ya. Ini sudah 1 menit Pak Nur ngomong di kantin tadi itu. Itu ketika kamu taruh kamera, ada suaranya, itu sudah jadi konten. Jadi kalau ada orang yang bilang, "Oh ya yang mau saya kontenkan ya," itu yang orang yang tidak kreatif. Zee, Pak Nur pernah cerita saya. Ya. Pak Nur itu saking seringnya ditanya sama anak yang bingung konten, dia itu semangatnya gede, tetapi bingung bagaimana caranya konten itu. Dia itu tanya begini, Pak Nur, saya mau konten, enaknya konten apa ya? Pak Nur tunjukkan, datang lagi, Pak Nur tunjukkan lagi, datang lagi. Yang ketiga kalinya Pak Nur suwe-suwe muring-muring sih. Iya Pak. Sampai akhirnya dia itu Pak Nur tunjukkan kotoran burung. Kotoran burung, tahu ya kotoran burung ya?
Jenenge telek. Mohon maaf ya, jenenge telek. Pak Nur bilang begini, dengan telek ini Pak Nur bisa bikin konten. Loh gimana Pak caranya Pak? Coba kamu kesini. Pak Nur Pak Nur video ya, Pak Nur video. Cek kurang lebih 3,5 menit. Pak Nur. Kemudian Pak Nur kasih suara, voice over saya. Ya, voice over. Ya, voice over. Kotoran kotoran burung itu berasal dari gini. Pak Nur harus membaca. Ternyata dari jagung sampai menjadi kotoran itu ternyata prosesnya panjang. Tapi apa visualnya? Visualnya yang telek tadi itu. Telek di tangan orang kreatif jadi konten. Wes pokoknya nek ngomong konten itu opo jadi konten sebenarnya. Iya. Gitu ya? Iya, betul, Pak. Misalnya kita di masjid seperti ini ya, kita bisa bikin konten ya. Iya, betul. Misalnya tinggal ini ya, tinggal ambil HP. Mana HP-mu saya? HP saya di sini nih, Pak. Nah, oke ya. Pak Nur bikin konten ya. Pak Nur contohkan. Nah, Buka kamera tak, Pak? oh enggak usah saya. Oh, usah, ya. Nah, ini contohnya ya. Kita Pak Nur mau ngevlog di sini, mau bikin konten 1 menit, misalnya ya. Ini udah on kameranya ya. Assalamualaikum guys. Nah sekarang aku sedang berada di masjidnya SMP Mudipat. Nah di sana kan sudah ada yang cantik-cantik kan, mau udah mandi semuanya. Di sana itu sudah ada yang cakep-cakep, pinter-pinter. Dan ini guys, acaranya ini adalah motivasi. Bagaimana caranya membuat konten yang bagus. Oke, dan ini dihadiri sejumlah 1.000 orang. Misalnya ya. Dan ini ada yang ngantuk. Oh no, ada Pak Kaji guys, ini Pak Kaji, ini Pak Kaji. Dia ditaksir sama Zaira, ini Zaira. Enggak, waduh Pak Nur. Itu, ini sudah lebih dari 1 menit. Jadi sesederhana itu bikin konten itu, sesederhana itu. Tapi ya tadi itu syaratnya kita juga harus sungguh-sungguh saya. Iya betul. Latihannya juga harus sungguh-sungguh gitu kan. Iya, seperti prinsipnya tadi ya. Totalitas. Oke Zeh, ini kita akan praktek untuk bikin konten podcast ya. Oh siap. Ya tadi kan ada Kak, siapa namanya? Kak siapa Kak? Zivana, Kak Zivana. Kak Zivana. Oke. Kak Zivana. Kita mau ngonten, ya. Ya. Durasinya sekitar 3 menit podcast, gitu. Ini tentang Mudipat. Tentang Mudipat. Kamu hostnya, ya. Kak Zivana sebagai bintang tamunya. Oke ya. Jawabnya harus banyak. Ya, harus banyak. Adik gak banyak. Adik gak banyak, awak diwayuk mulai saya. Waduh. Oke, silakan Kak. Silakan. Gak apa-apa, langsung praktek aja. Wes. Ayo. Assalamualaikum guys. Jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru dalam acara Ngobrol Asik. Kali ini aku sudah ditemani dengan kakak yang cantik banget nih. Halo Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Baik banget nih. Baik banget ya, semangat ya Kak ya. Oke, dengan kakak siapa ini? Nama aku Zivana Mahesti, aku kelas 9, aku berasal dari sekolah Mudipat. Oke, kakak Zivana kelas 9 dari SMP Mudipat. Oke, nah pas banget nih, aku tuh bener-bener kepo banget sama SMP Mudipat. SMP Mudipat itu letaknya di mana sih Kak? Oh, SMP Mudipat berada di Jalan Laju Porong, Sidoarjo. Oh itu, alamat lengkapnya itu Kak? Iya. Oh gitu, oke. Terus di SMP Mudipat ini luas nggak Kak? Luas banget. Di sini juga ada lapangan yang udah disatuin jadi lapangan volley, lapangan basket, lapangan futsal, itu udah banyak banget. Ditambah beberapa ruangan di sekolah itu ada sekitar nggak bisa dihitung, intinya banyak banget lah. Oke, wih sangat luas ya berarti ya Kak ya. Terus kantinnya tuh luas nggak Kak? Luas banget, jadi kantinnya itu dipisah antara cewek sama cowok. Oh gitu. Di kantin itu ada 3 toko. Yang pertama itu mungkin biasanya anak-anak itu buat beli es atau apapun itu. Terus di kantin tengah itu buat beli basreng, buat beli keripik kaca, buat beli ice cream. Nah di sebelah paling kanan itu biasa dibuat beli minuman botol. Oh gitu, jadi lengkap banget ya Kak ya. Kenapa Kak kok kantinnya tuh dipisah antara cewek sama cowok itu kenapa?
Karena nggak muhrim ya, cewek sama cowok gitu, disatuin. Jadi menghindari tabrakan gitu ya Iya. kak ya. Oh gitu. Terus kakak senang nggak sekolah di Mudipat? Oh seneng banget karena di sini tuh pelajarannya variatif ya. Terus biasanya tuh tiap bulan atau berapa bulan kemudian itu kita tuh bakal keluar maaf ya gimana ya, kita bakal trip kemana aja gitu. Oh gitu. Jadi seru banget ya kak ya? Iya. Oh gitu. Terus gurunya seru-seru nggak kak gurunya? Seru banget di sini. Banyak banget guru-guru tuh yang kelihatannya jahat padahal asli tuh enggak gitu loh. Asik banget. Kalau kamu kenal lebih dalam lagi, orangnya tuh asik banget gitu. Oh gitu. Bisa disebutkan nggak kak gurunya siapa itu? Kayak Bu Ida. Oke. Terus Pak Zainul, Pak Abid, Pak Angga gitu tuh baik banget. Itu kayak asik banget itu ya, coba ngobrol gitu. oh gitu. Pernah nggak kak curhat sama gurunya gitu? Pernah curhat ya. Oh sama siapa? Guru BK? Enggak, sama Bu Ida. Oke kak. Oke, makasih ya kak sudah menjawab semua kekepoanku tentang Mudipat. Oke, kita closing ya kak ya. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru dan Zivana Mahesti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wih, kakaknya keren banget loh pak. Jadi Zaira, di Mugaru itu ada apa aja sih? Apa kak? Di Mugaru itu ada apa aja Di sih? Mugaru tuh ada bermacam-macam ya. Dimulai dari lapangannya luas, terus kelasnya tuh banyak, adem, bersih. Terus masjidnya itu juga bersih, luas, ada AC-nya. Nah, terus nih kak ya, di Mugaru tuh yang paling spesial tuh adalah ekstranya. Karena di Mugaru tuh ekstranya tuh banyak banget ya kak ya. Ada sekitar 20-an. Jadi aku yang ikutin tuh cuma ekstra presenter doang ya. Karena aku tuh pengen ngembangin bakatku tuh di ekstra presenter. Gitu kak. Oh ya. Gimana perasaan kamu ketika kamu sekolah di Mugaru? Wih, jelas perasaanku tuh seneng pol ya. Kayak bisa ketemu sama teman-teman tuh yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang sangat amat berprestasi. Terus apalagi guru-guru di Mugaru tuh ya kak ya, yang bikin aku tambah seneng itu adalah guru BK-nya dan Pak Nur ya pasti. Karena Pak Nur tuh juga membimbing aku dari awal aku masuk presenter sampai akhirnya aku bisa jadi kayak gini, bisa ketemu sama Kak Fahmi, bisa ketemu sama teman-teman Mudipat yang lain. Dan gurunya tuh di Mugaru tuh baik-baik ya dan seru-seru juga nih kak. Terima kasih Zaira sudah menjawab semua pertanyaanku. Oke, makasih kembali kak. Iya, kayaknya kamu kok cocok sih. Pak, jangan pak. Lu enggak, maksudnya cocok ininya, ngobrolnya. itu Iya, loh. betul. Iya. Biasanya kan anak-anak SMP itu kan biasanya kalau dibilang cocok itu kan dikira, wah kamu kok cocok pacaran. Enggak lah. Cocok Enggak. pacaran aja. Ya, gak boleh pak, gak boleh. Seperti pesannya Zaira tadi loh, pacar itu sebenarnya bisa apa sih, Zai? Bisa merubah segalanya. Nah, Dimulai dari prestasi. Nah. Jadi teman-teman di Mudipat yang awalnya sebelum pacaran tuh, prestasinya tuh tinggi banget, selalu ranking 1, ikut lomba juara terus. Nah, setelah pacaran itu pasti bakal turun. Bakal turun. Anjlok banget. Karena pasti ya kalau misalkan ikut lomba nih, misalkan teman-teman, terus ada pacarnya nonton, pasti aduh malu, aku gak mau, gini. Percuma. Pacaran Iya. tuh tidak bermanfaat sama tidak sekali. bermanfaat. Tidak bermanfaat dunia dan akhirat. Iya betul, Iya. betul. Makanya ojo pacaran ya. Ya, kecuali pacarannya setelah nikah, Pak. Itu nggak apa-apa. Ini kamu kok serius banget ngomong anu nih. Ndelok. Oke. Tadi kan ada ini deh ya. Ada kita ngevlog untuk yang durasi pendek, kemudian kalau yang podcast ini pasti durasi panjang. Ada yang durasinya itu sedang, yaitu membaca berita, Zeh. Ya. Ada yang membaca berita. Nah, membaca berita itu udah banyak lombanya, iya. Dan itu lebih susah sih, ya. Iya sih, Yang Pak. paling susah itu adalah membaca berita itu tadi. Betul, karena ekspresinya tuh nggak boleh main-main ya, Pak ya. Iya. Harus beneran. Harus benar-benar. Oke, sekarang kita buka sesi pertanyaan, Zeh. Oh, sesi pertanyaan. Iya. Siap. Siapa yang ingin bertanya? Kamu kan punya hadiah, Zeh.
Belum kamu hadiah. keluarkan hadiahmu. Oh iya Pak. Iya. Aduh, iya. Tadi kan beli hadiah ya? Iya. Tadi Zahir itu Pak Nur tanya, kamu beli apa sih? Mau beli untuk seseorang Pak. Siapa teman-teman di Mudipat? Sampai sekarang kayaknya belum di ini kan? Belum Pak. Oke. Iya. Sekarang kita mempersilahkan teman-teman di sini untuk bertanya. Bagi yang bertanya akan mendapatkan hadiah sih. Iya betul. Hadiahnya nggak banyak-banyak amat sih ya. Iya. Sederhana saja. Sederhana saja. Yang penting itu kan ilmu yang kita dapatkan. Oke. Silakan yang mau bertanya. Ayo silakan yang mau bertanya. Ya. Oke. Ini kamu bertanya ke Pak Nur atau ke Zaira? Coba sini biar dapat kontennya. Ya. Oh ini nanya ke? Iya. Oh nanya ke saya. Ya. Gimana sih cara bikin konten tapi ngomongnya nggak belibet gitu? Oh, wih, pertanyaannya bagus banget ya. Kita harus tepuk tangan dulu nih. Pertanyaan ini keren ini ya. Oke, gimana sih caranya biar kita waktu bikin konten tuh nggak belibet ya? Nah, caranya itu latihan membaca. Kalau misalkan kita tidak latihannya, pasti kita belibet kan kak? Jadi kita tuh harus latihan terus-menerus sampai kita tuh lancar dan nggak belibet. Kayak gitu. Sudah terjawab kak? Sudah. Oh, sudah. Baik. Oh ya, ini bentar, hadiahnya nih. Silakan. Oh, ini ini bener nggak ya? sih? Langsung. Terus terang, Pak Nur juga kaget. Hadiahmu Zek, mana? Iya, ini Oke. ya kak. Selamat. Waduh. Oh, Iya. Oke, makasih ya. Oke. Dia bisa-bisanya yang ini. Dan guru ini Pak Nur ya iso. Oh ya. Jadi gini Zek. Tadi itu biar nggak belibet Mas ya. Biar nggak belibet itu diulang-ulang. Kalau diulang-ulang sampai 10 kali masih belibet, berarti kurang banyak ngulangnya. Sampai 50 kali. 50 kali masih belibet 100. 100 kali masih belibet 1000. Gitu loh caranya kan. Iya. Mengulang-ulang itu enggak bayar, cuma butuh kemauan. Kamu masih punya hadiah sih? Masih Pak, banyak Pak, Oh, banyak. Oke. Banyak. Siapa yang mau tanya lagi yuk? Oh, sini kak, maju kak, silakan maju kak. Oke, yuk. Oke. Gimana sih biar gak grogi di kamera? Oh gimana sih biar nggak grogi di kamera? Caranya itu kita itu latihan. Jadi kuncinya itu setiap pertanyaan gimana sih cara biar nggak belibet, biar nggak grogi itu latihan dan pede. Kita tuh harus nancepin di mindset kita kalau misalkan aku tuh keren, aku tuh loh nggak bakal salah, aku tuh pasti bisa kayak gitu. Nah dengan kakak maksudnya kayak menempelkan mindset seperti itu, pasti kakak tuh bakalan pede, bakal nggak grogi dan yang paling penting tuh doa ya kak ya supaya tidak grogi kayak gitu. Sudah terjawab kak? Oke. Masih. Ini ya kak. Loh, kamu kok nggak begini lagi sih? Loh itu cuman berapa kali ya pak ya? Sekali doang pak. Oh, sekali tok. Oh, spesial tadi itu. Oh enggak pak, loh gak gitu. Waduh. Ada spesial. Jadi gini tadi itu cuma sekali, ya. Oke, ada yang lagi yang mau tanya? Emangnya kamu tadi berdoa sih? Berdoa? Iya dong pak, berdoa saya pak. Kamu berdoa terus? Oh iya pak. Oh, pantesan kamu tadi diem aja ya? Iya pak, saya berdoa itu pak. Iya. Ayo siapa lagi yang mau tanya? Ayo siapa yang mau tanya? Oh, J, ngapa terus supaya kelihatan di kamera? Monggo di sini. Oke, terima kasih. Tadi siapa namanya Mbak Zaira. Oke, Mbak Zaira tadi nama Ibu Bu Ida. Bu Ida dari tadi sangat penasaran sekali. Ini pertanyaannya banyak ya. Oh siap bu, saya siap kok bu. Hadiahnya satu apa banyak? Wah terserah ibu ya. Oke, yang pertama dulu, Bu Ida mau tanya. Mbak Zaira sudah mulai presenter Ya. berani untuk tampil dari SMP atau sudah dari SD? Kalau saya tuh berani tampil tuh dari SD bu, karena Oh, sudah dari kelas 6 saya tuh selalu ikut lomba dongeng dan alhamdulillah selalu juara. Nah Oke. mulai dari situ terus masuk SMP ketemu ekstra presenter langsung masuk. Oke, kedua,
Untuk tampil di acara seperti ini hari ini, persiapannya berapa lama? Kurang lebih selama seminggu atau lebih ya Bu ya. Jadi atau enggak 2 minggu kalau nggak salah. Iya, jadi persiapannya tuh benar-benar mateng ya Bu. Seperti tadi yang saya ngasih kayak gini ke siswa. Nah itu tuh sudah dipersiapkan ya dari lama. Berarti Kayak semuanya by script atau Mbak Zaira hari ini ada banyak improve-nya juga? Iya, improvisasi. Oke, berarti skripnya dari Pak Nur juga? Iya, skripnya cuma sedikit Bu, cuman itu doang yang dikasih sama Pak Nur. Berarti Iya. ini semua maksudnya dari awal pembukaan presentasi sampai akhir ya. Ini by script atau enggak? Enggak, ini improvisasi doang. Oke. Improvisasi saja. Kalau gitu sekarang pertanyaannya untuk Pak Nur. Untuk Pak Nur. Saya itu seperti ini tadi meminta anak-anak untuk maju mencoba, Pak. Anak-anak itu kita tahu ada potensi, tapi dari anaknya dia merasa tidak percaya kalau dia itu bisa. Sebelum dia tahu hasilnya, setelah dia mencoba pun tahu hasilnya bagus, tetap untuk memulai kembali itu tidak mudah. Saya itu kalau membujuk anak-anak untuk bisa tampil itu sampai capek sekali karena benar-benar anaknya ini perlu dipahamkan bahwa dia itu mampu kalau dia mau dan latihan. Nah, Pak Nur, saya yakin sudah banyak melatih anak-anak sebelum Zaira. Jadi menurut Pak Nur gimana tipsnya supaya meyakinkan anak-anak ini tidak jadi hal yang sesulit itu? Terima kasih. Oke, semangat Bu. Iya, pertanyaan yang luar biasa ya, karena saya di Mugaru juga mengalami hal yang sama Bu nggih, karena anak-anak itu biasanya itu malu-malu. Nah, ketika mensiasati malu-malunya anak ini, sebenarnya saya ini menerapkan konsep ngonten. Ketika mereka itu sudah dikontenkan, misalnya seperti Zaira, coba ketika kamu dikontenkan sama Pak Nur ya, perasaanmu gimana sih? Sudah jadi kontennya 1 menit. Iya. Dan kemudian Pak Nur bikin status, kemudian Pak Nur masukkan ke Instagram, Pak Nur masukkan ke TikTok. Itu gimana perasaanmu? Perasaan saya tuh untuk pertama kali bikin konten seperti yang lomba 17-an. Iya. Kan untuk pertama kali saya bikin konten itu rasanya tuh deg-degan. Iya. Malu karena dilihat sama anak siswa-siswinya Mugaru semuanya, guru-gurunya. Itu awalnya malu, Pak. Tapi waktu dimasukin ke YouTube, dibuat status sama Pak Nur di TikTok, saya tuh ngerasa kayak, ih, aku keren ya, aku lo bisa masuk SW-nya Pak Nur, bisa masuk di YouTube-nya Mugaru, kayak gitu Pak. Terus Jadi seneng saya. Iya, senang, sangat senang. Iya, jadi untuk merangsang anak-anak Bu, itu memang harus dibuatkan konten, dan kontennya itu harus jadi dan harus menarik. Kemudian kita bikin status. Kalau yang membuat status itu guru, itu perasaanmu gimana sih? Ketika Pak Nur bikin status itu videomu, gimana perasaannya? Perasaan saya tuh bangga ya Pak ya, karena Bangga. kayak, wih aku lo bisa masuk statusnya guru gitu. Nah, statusnya artisnya Mugaru kan begitu kan? Iya, betul. Jadi gitu, memang susah, tetapi kalau mereka sudah ditunjukkan ini loh, ternyata kamu itu bagus, ternyata kamu ini pinter, itu nanti mereka akan ketagihan. Dan Zai, kamu pernah nggak merasa ketagihan? Kok lama ya nggak diajak ngonten sama Pak Nur? Pernah nggak merasa begitu? Iya pernah Pak, tapi bukan ketagihan konten, tapi presentasi. Oh gitu. Iya, presentasi SD. Kayak kan kita kan sempet kayak istirahat dulu kan Pak, nggak presentasi selama kurang lebih 1 bulan. Nah itu tuh saya tuh kayak kan selalu nanya kan Pak kapan presentasi, Pak kapan presentasi? Karena ketagihan gitu loh Pak, presentasi ketemu sama adik-adik kelas yang baik, lucu gitu Pak. Oke. Jadi seperti itu Bu caranya supaya anak-anak semangat itu dibuatkan konten. Dulu itu ada anak itu yang bukan anak presenter saya. Dia itu sedang makan siang Bu, sedang makan siang, kemudian saya itu membawa HP, langsung saya todong aja. Waduh, mame enak banget. Siapa yang masak ini? Mama Pak. Kalau mamamu lihat video ini, kamu mau bilang apa? Mau bilang makasih Mama. Ketika video itu sudah jadi dan saya viralkan Bu lewat grup WA wali kelas, kemudian wali murid, kemudian di grup-grup yang lain, itu seneng. Kemudian di kemudian harinya itu nyari saya, Pak Nur nggak dikontenkan lagi saya makan. Tadinya nggak mau Bu,
setelah tahu hasilnya itu dia itu jadi ketagihan. Jadi seperti itu. Oke, itu jawabannya. Sih, kamu ada hadiah nggak sih? Ibu guru loh yang bertanya sih. Iya ya, saya ada hadiah. Masuk Ini- permen sih. Sebentar. Ini spesial ya karena ibu Spesial. guru yang bertanya jadi mendapat Yupi. Selamat ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Bosek. Kamu beli apa sih? Oh, lebih besar. Oke, ada yang lagi yang mau tanya? Masih ada nggak hadiahnya? Hadiahnya Hadiahnya ada nggak? masih ada Pak? Masih ada? Iya masih banyak Pak, masih banyak. Oh, jangan-jangan kamu tadi beli atau ngambil? Beli dong Pak, kalau ngambil kan parah. Oh iya. Ada yang mau tanya lagi? Pokoknya targeting ini ya. Ketika nanti kalian sudah selesai acara ini, pokoknya kalian harus banyak-banyak ngonten. Kan cuma ada 2 ngonten itu kan. Ada orangnya, ada HP-nya, sudah jadi konten. Gitu loh. Apapun bisa jadi konten. Misalnya kamu mau mereview mobil gitu. Ternyata guys, mobil ini bannya itu bunder. Misalnya ya. Nah, bunder ini sebenarnya sesuai dengan ilmu matematika yang saya pelajari, yang dinamakan luas lingkaran itu sama bikin konten ban mobil iso. Sepatu loh bisa bikin konten tentang sepatu bisa. Gila, kamu kesini loh, misalnya ya kamu mau review ini, mic ini, baterai ini bisa jadi konten. Apapun bisa jadi konten. Apalagi nanti kalau dikasih tugas sama Bapak Ibu guru ya, misalnya kamu suruh mereview apa, ya sudah direview, ngomong aja. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kelihatannya sudah ini ya. Iya Pak, sudah paham semua ya sepertinya. Sudah paham semua sih. Iya. Kamu capek sih? Sudah capek. Enggak kok Pak, kan tetap semangat karena ketemu sama teman-temanmu di PAS. Oke, kalau mamamu lihat video ini sih, apa yang akan kamu sampaikan sih? Madep kamera sih. Yang disampaikan sama Bunda ya, mau bilang terima kasih banyak sudah mengoreksi aku dari kemarin latihannya kurang gimana, terus yang katanya masih kecepetan atau yang masih belibet, pokoknya makasih banget. Terus udah doain Pak, Bunda saya tuh doain Pak katanya. Oke. Jadi keberhasilanmu hari ini adalah jawaban dari doa bundamu. Iya, dari doa orang tua, kedua orang tua pasti. Oke. Oke. Sampun Pak, sampun cekap. Oke Zeh, kamu harus closing Zeh. Oh iya, closing. Iya, oke. Ya. Ini sayang sekali ya karena waktu yang membatasi pertemuan kita. Jadi pertemuan kita sampai di sini dulu. Terima kasih ya teman-teman. Akhirnya aku Zaira dan saya Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling jos di Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah di dalam mobil ya. Ini bersama dengan Zaira. Si Zaira ini mau nyebrang ini Zaira. Nyebrang, ini partner keren ya, nyeter. Iya. Nyetir pakai satu tangan. Nyetir pakai satu tangan. Megang kamera ini. Nah, kurang gimana? Zek, kita ini dari mana Zek? Kita ini dari SMP Muhammadiyah 4 Porong, Mudipat Pak. Ya, kita ngapain ini? Habis berbagi tips caranya biar bisa pede ngonten. Emangnya kamu udah pede Zek, konten Zek? Ah ya jelas dong Pak, saya tuh udah pede banget. Udah pede banget ngonten, nggak ada malu-malu kucing lagi. Oke, dan gimana Zek? Perasaanmu gimana? Ketemu sama teman-teman di Mudipat ini seneng atau gimana? Perasaan saya tuh pasti seneng banget ya Pak ya, karena bisa berbagi tips gimana caranya biar pede ngonten. Dan teman-teman di sana tuh juga asik banget, mereka tuh baik banget dan sedikit malu-malu kucing lah untuk yang cewek. Tapi yang cowoknya enggak dong Pak. Yang cowok kan biasanya gak kayak malu-malunya tuh lebih rendah lah daripada malunya cewek. Iya, tadi tuh ini loh Zek, yang semangat itu Pak Kaji tadi loh Zek. Iya Pak Kaji, betul. Pak Kaji siapa sih ini? Tahu Pak, saya juga lupa Pak. Dia tuh semangat loh ya. Iya. Pak Nur lihat tuh komat kamit
Kamit. Wah, ini teman-temannya pada diem, dia ikut Mat Kamit ya? Iya, kayaknya tuh mau ngiklanin SMP Mudipat ya Pak ya. Iya. Zeh, apa Zeh harapanmu setelah berbagi tip ini Zeh? Saya berharap supaya teman-teman di Mudipat itu juga bisa menghasilkan konten seperti yang ada di Mugaru, dan teman-teman tuh menjadi lebih pede, terus juga bisa ngonten lah, intinya semoga ya bisa ngonten lah pokoknya. Iya, perbanyak konten ya. Iya betul. Karena kan era modern ini kan harus banyak konten Zeh. Ciri orang modern itu kan konten. Iya. Kalau nggak ada kontennya kan nggak bisa dibilang modern Zeh. Betul sekali. Ya, tadi gimana Zeh? Kesulitannya gimana kamu menyampaikan itu? Kesulitannya sebenarnya tidak ada ya Pak. Kayak alhamdulillah lancar semuanya. Terus teman-temannya juga mendukung. Kayak kalau misalkan habis ada temennya yang presentasi atau praktek itu langsung kayak tepuk tangan gitu Pak. Keren sih Pak. Anaknya baik-baik kok Pak. Iya, dan sekolahnya besar loh Zeh. Oh besar banget Pak. Sekolahnya tuh besar, lapangannya tuh luas, terus masjidnya juga besar.